Fasad adalah bagian terluar rumah atau wajah dari bangunan rumah kalian yang terlihat dari luar. Nah, tentu bagian ini tuh harus terlihat bagus dan terawat. Namun bagian ini juga sangat rentan nih, sangat rentan rusak, kusam, dan bahkan berjamur. Risiko-risiko seperti itu mungkin bisa saja terjadi mengingat fasad rumah ini sering terpapar sinar matahari, lembab karena air hujan, dan lain sebagainya. Ternyata selain hal-hal itu, ada beberapa hal lain yang menyebabkan fasad rumah kamu itu cepat rusak, kusam, dan berjamur. Oke guys, melansir dari Building Transformation, berikut ini adalah beberapa di antaranya. Oke, yang pertama adalah susunan fondasi yang rusak. Jadi celah pada fondasi yang dapat menjadi akses air untuk masuk ke dalam susunan fondasi rumah itu perlu diingat nih, karena dalam fondasi rumah ini tidak hanya terdiri dari batu, ada pula besi yang rentan terkena air karena dapat menyebabkan korosi. Apabila ada celah di antara fondasi, air dapat mudah dengan masuk ke bagian dalam. Air tersebut juga bisa menyebabkan bocor ataupun rembes ya. Seiring waktu akan muncul jamur dan bekas jalan air yang dapat merusak tampilan fasad rumah. Oke guys, yang kedua adalah batu yang dicat. Batu bata yang dicat itu bisa menyebabkan material ini tidak dapat bisa bernafas dengan baik. Tentunya mencegah keluarnya air dari dinding juga. Alhasil karena terlalu sering terjadi pengendapan air, jamur dengan mudah bisa tumbuh sehingga lapisan cat akan berubah warna dan jauh lebih kusam. Selain itu bentuk fasad juga bisa berubah nih karena pengeroposan pada batu bata. Oke guys, yang ketiga adalah talang air yang rusak. Biasanya pada bagian fasad akan dilengkapi dengan talang air nih, sehingga jalan keluar masuknya air itu jauh lebih rapi. Dan apabila fasad tidak memiliki talang air atau jalur tersebut rusak, maka air akan jatuh ke bawah tanpa arah, lembab, dan tentunya nanti dapat menyebabkan pertumbuhan jamur. Air yang mengalir pada fasad rumah secara terus-menerus juga akan meninggalkan bekas, sehingga tampilan fasad rumah kamu bisa jadi kusam dan bernoda. Oke, yang keempat adalah tidak dilapisi cat anti bocor. Biasanya untuk bagian outdoor, cat yang digunakan berbeda-beda nih, dan ditambah pelindung yakni biasanya cat lapisan anti bocor. Cat ini dapat mencegah kemungkinan rusak dan menyebabkan masalah serius pada fasad, fondasi, bahkan struktur bangunan. Jadi tanpa ada lapisan cat anti bocor, warna dari fasad akan cepat berubah dan menjadi kusam. Oke, what's up guys, sebelum kita lanjut ke videonya guys, kita mau kenalin ke kalian satu alat yang keren banget ya teman-teman. Ini namanya JLD Cutting Tools seperti ini guys. Ini tentunya bisa mempermudah banget buat kalian yang pengen aktivitas memotong cutting pipa berbahan PVC teman-teman ya. Pipa-pipa kayak gini nih ya, pipa-pipa air ataupun pipa listrik teman-teman. Cara pakainya ini cukup mudah teman-teman. Ini alat penguncinya seperti ini ya. Ada alat penguncinya, kita tinggal buka aja teman-teman ya, seperti ini ya. Setelah gini langsung ditarik kayak gini dan kita langsung ambil pipa yang akan kita potong. Mungkin ukurannya misalkan di sini ya. Dan yang hitam ini nih teman-teman, ini adalah mata pisaunya teman-teman ya. Jadi tinggal ditekan kayak gini ya. Nah setelah rapet nih, sudah dipastikan ukurannya sama, baru kita tekan lagi ya sekali lagi dan terpotong guys. Wow, mantap. Kalian bisa cek di keranjang putih di bawah. Mantap. Yang kelima adalah meletakkan tanaman rambat di fasad. Jadi bagi kalian nih yang suka meletakkan tumbuhan rambat di rumah, kalian perlu banget waspada karena akar yang menempel pada dinding itu selain air yang mengenai cat saat menyiram juga dapat menodai si fasad rumah kalian. Jadi lebih baik tambahkan media rambat di depan dinding fasad rumah agar lebih aman dan tentunya aman. Oke guys, yang terakhir adalah asap dan polusi. Rumah yang berada di dekat jalan raya atau lokasi proyek yang lebih mudah kotor karena debu atau kotoran kecil yang melayang dan menempel di fasad rumah, itu biasanya kondisi fasad akan lebih cepat kusam karena asap, debu, ataupun polusi bisa saja dibersihkan dengan air. Tetapi jika terdapat noda yang cukup tebal, tentunya itu memerlukan pelindung anti air guys. So guys, itu tadi ya beberapa hal yang menyebabkan fasad rumah kalian itu bisa cepat rusak. Nah, buat kalian yang punya pengalaman boleh tulis di kolom komentar di bawah. Oke guys, Arya pamit undur diri, sampai jumpa di tips-tips tentang rumah kita selanjutnya. See you next time and bye-bye.